selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Leo ya di minggu ketiga bulan Agustus 2025. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Leo ya. 2025 sekali ya. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading nih kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat para Leo nih, Leo, aduh ingat lagu Agnes apa ya. Leo, ada apa di minggu ketiganya Leo kak? Aku melihat di minggu ketiga Agustus ya, seorang Leo ya memiliki apa ya, kayak sedang memiliki rencana gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kamu planning tentang ke depan gitu ya, rencana ke depan, jangka panjang, jangka pendek ya, ada tuh semua ya. Mungkin rencana kayak jalan-jalan, kayak ini bulan sekian kita jalan ke sini ya, kita cuti liburan ke sini ya gitu. Terus ada beberapa keputusan yang akan diambil terkait langkah ke depan, mungkin yang berkaitan dengan karir, pekerjaan, bisnis, usaha, keluarga. Itu ada rencananya di minggu ketiga ini. Terus yang kedua, aku melihat ada hal-hal yang berubah gitu ya dalam kehidupan Leo. Dan perubahan ini ada Wheel of Fortune, tentunya menuju ke arah yang lebih baik gitu. Bukan perubahan yang jelek, bukan perubahan yang ke arah nggak bagus, no. Ada perubahan yang lebih baik tentang kehidupannya kamu di minggu ketiga. Soalnya lagi ada nih Wheel of Fortune buat kamu. Kalaupun berubah ke arah yang bagus ya, good luck buat Leo di sini ya. Terus juga di minggu ketiga aku melihat ada hal-hal yang terkadang ngebuat Leo jadi ngerasa kayak kehilangan center di dalam dirinya ya. Terkadang kamu kayak kehilangan suara hati karena kebanyakan ngedengerin omongan orang lain ya. Terkadang ya kayak kamu nggak minta saran atau pendapat sekalipun, selalu saja ada omongan orang lain yang masuk ke kamu gitu, padahal kamu nggak minta gitu. Dan hal-hal kayak gitu terkadang bisa mengaburkan apa ya, istilah kata tuh kayak kata hati kamu karena bercampur. Makanya saran aku untuk orang-orang di luar sana ya, kalau nggak butuh-butuh banget kita diminta orang lain untuk saran pendapat, ya udah nggak usah terlalu banyak speak up gitu. Peduli boleh gitu, tapi harus tahu batas kepedulian gitu loh. Siapa tahu mereka nggak butuh kepedulian Anda. Nah gitu teman-teman ya, peduli boleh sewajarnya gitu. Dia butuh nggak, dia bersedia nggak orang ini, karena kalau nggak kita itu jatuhnya kayak berisik aja sama kehidupan ini seseorang. Terutama Leo nih, Leo hidupnya sering diberisikin sama orang lain gitu. Terkadang dia nggak minta saran pendapat apapun, ini orang lain banyak aja yang masuk ke dalam kehidupan Leo, kayak ini Leo gini-gini, kamu harus gini, Leo gini. Modusnya peduli, tapi ujung-ujungnya berisik gitu ya. Sehingga di sini bisa mengaburkan kayak kata hati seorang Leo sendiri gitu ya, kayak ini orang ngomong gini. Jadi lupa kan sama kata hati sendiri gitu, tertutupi gitu. Dan terkadang ada rasa tertekan ketika orang ngomong gini gitu, apa harus kayak gitu ya. Terkadang kan kita sebagai manusia wajar ya, normal kayak ngerasa bahwa aku harus kayak gini ya, mereka ngomongnya kayak gitu, apa iya ya gitu. Terkadang kan kita kan juga melihat diri kita dari pandangan orang lain ya, biasanya kan kayak gitu. Cuma anehnya jadinya kayak kamu bukan aneh sih, tapi nggak enaknya ujung-ujungnya kamu jadi ngundek-ngundek sendiri di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Omongan orang, kata hatimu bercampur di dalam dirimu sendiri tanpa kamu kayak apa ya, kasih feedback, ataupun di sini kamu cari tempat lagi untuk kamu kayak ini gimana ya seharusnya gitu, kayak cari orang lagi untuk menumpahkan gitu. Ibarat kata kamu tuh kayak wadah yang diisi banyak hal gitu Leo ya, tapi abis wadah yang besar ini nggak kamu bagi-bagi ke wadah-wadah yang kecil lainnya. Jadi kamu menampung semua hal sendirian tuh lelah banget, capek, dan kamu menyembunyikan hal itu. Kamu nggak ada apa ya, kayak curhatin lah ya, kamu nggak ada numpuk semua tuh beban pikiran, beban di hatimu. Gak yang kamu lepaskan kayak curhat apa gitu, dikit-dikit gitu kan jadi lega gitu ke satu orang yang dipercaya, tapi ini enggak gitu, kamu tampung semua. Dan ada perubahan yang mendadak
yang bisa terjadi di kehidupan seorang Leo di minggu ketiga ini. Apapun itu sih bersiap-siap ya. Perubahan mendadak soal keuangan, oke. King of Pentacles, aku melihat di minggu ketiga ini ada uang-uang yang akan meluncur ke Leo gitu. Setidaknya soal keuangan di sini ya, kamu tuh lagi megang lah gitu, stabil, bagus, bisnis lancar kalau aku lihat ya. Kelihatan kayak orang punya lah ya. Hanya kelihatan Kak, enggak. Memang secara keuangan lagi bagus di minggu 3, amin ya. Bahkan di sini beberapa hutang piutang terbayarkan ya, ada keuangan di sini kondisinya mulai pulih kamu ya. Ada perubahan positif soal kondisi keuangan kamu. Terus di minggu ketiga ini juga aku melihat hati-hati beberapa dari Leo mungkin kayak yang demam segala macem gitu, untuk kondisi kesehatan kamu dijaga ya. Pokoknya di sini jangan sampai kecapean banget gitu loh Leo, karena aku melihatnya Leo seperti sebenarnya nggak ingin memforsir dirinya dalam pekerjaannya gitu ya, aktivitasnya, cuma ya apa boleh buat Kak, semua hal harus kita lakukan sendiri sepertinya gitu, sehingga terkadang nggak jarang seorang Leo yang periang gitu ya, jadinya kayak bersikap cuek, dingin atau nggak ramah sama orang lain gara-gara dia udah kelelahan, kecapean sendiri. Bahkan ada beberapa yang udah kayak demam, meriang, sakit gitu, jadi kan nggak bisa banyak ngomong ya, kesannya ih Leo sombong, padahal lihat dong lagi kecapean gitu ya. Terus di minggu ketiga ini juga ada hal-hal bikin kamu jadi takut, kayak bingung, bimbang, nggak happy gitu, karena ada hal-hal sepertinya di sini kamu nggak mendapat kejelasan gitu, dan bahkan ada beberapa hal yang misinterpretasi di sini Leo ya. Nah ini aku katakan tadi, kamu sebenarnya nggak ingin sibuk, kamu sebenarnya kayak ingin banget gitu kehidupan kamu kayak orang-orang itu bisa santai apa, tapi nggak bisa dihindari di sini. Tugasnya banyak banget di minggu ketiga ini, beban tanggung jawab Leo itu banyak banget gitu, sehingga capek banget gitu. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi memang ada harus dikerjain Kak gitu. Aku mah kalau banyak waktu istirahat, aku istirahat Kak, tapi ini masalahnya nggak ada gitu ya. Tidur aja mungkin hanya berapa jam sehari Kak, saking banyaknya kegiatan Leo gitu ya. Dan di minggu ketiga ini juga kamu banyak, kalau aku lihat ya kayak kamu kan banyak banget nih omongan-omongan yang masuk ke kamu gitu ya, yang orang-orang sok peduli sama kamu itu loh Leo, kan banyak kan sosok ngasih-ngasih omongan, kamu harus gini-gini dan segala macem. Aku melihat kamu udah mulai mengurangi intensitas untuk ketemu dengan orang-orang yang bacot gitu ya. Kehidupannya kamu bagus ya. Ya kalau kritik saran yang membangun nggak masalah, ini kalau menghancurkan buat apa ya. Ya hindari yang bacot-bacot ya di minggu ketiga ini. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat kamu di minggu ketiga Agustus 2025. Itulah hidup teman-teman ya. Pesan buat Leo yang pertama katanya, jangan biarkan emosi berada di jalannya kamu. Nah berarti akan ada potensi marah di minggu ketiga ini ya. Jadi ya apa ya, kamu harus bisa meredam ya emosimu. Terus yang kedua di sini katanya akan ada selalu kayak apa ya, akan ada selalu jalan lain gitu dalam kamu mencapai sesuatu yang kamu inginkan, meskipun itu berat buat kamu lalui Leo. Jadi istilah kata jalan utama nggak bisa, jalur alternatif itu banyak gitu, bisa dicari, jangan khawatir ya untuk hal apapun yang lagi kamu tuju. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya percaya dirimu dan miliki keberanian untuk bisa melanjutkan sesuatu dengan penuh kedisiplinan ya, rencana, planning tadi. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Leo di minggu ketiga ada apa aja Kak? Ada Sagittarius, energi paling kuat, Cancer, Pisces, Scorpio, terus ada The Emperor, Aries, The Moon, Pisces, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.